Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sampai pada bab terakhir untuk mata kuliah pengauditan ya, yaitu penyelesaian audit. Oke, sebagaimana sudah kita bahas pada saat tahapan audit kemarin, ini sudah kalian gambar ya masing-masing. Di tahap 4 ada tahap penyelesaian audit. Jadi ada review contingent liabilities, subsequent event, final evidence, terus mengevaluasi hasil, mengissue audit report, dan terakhir melakukan komunikasi dengan audit komite dan manajemen perusahaan. Nah, ini masing-masing akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, jadi ini tadi ya, ada 6 hal yang akan kita bahas untuk penyelesaian audit. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, telaah kewajiban kontingensi. Nah, kita lihat dulu pengertian kewajiban kontingensi itu apa. Nah, di sini ada tulisannya kewajiban ya, berarti berhubungan dengan hutang. Jadi kewajiban kontingensi adalah potensi utang di masa depan kepada pihak luar atas jumlah yang belum dapat ditentukan yang dihasilkan dari aktivitas yang telah ditentukan. Nah, seperti apa ini ya? Jadi ada potensi utang di masa depan dari kejadian yang belum terjadi ya. Nanti setelah ini kita lihat contohnya. Nah, kalau kemungkinan terjadinya besar dan jumlahnya material, maka ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Contohnya seperti ini ya, litigasi. Litigasi itu yang berhubungan dengan hukum ya. Jadi misalnya perusahaan menghadapi kasus pelanggaran paten, pencemaran lingkungan, kerugian akibat produk gitu ya. Nah, keputusan di pengadilan ini belum final pada saat dilakukan audit. Nah, ini tapi ada kemungkinan perusahaan akan membayar sejumlah uang gitu kalau misalnya kalah di pengadilan gitu. Nah, kalau kemungkinan kalahnya besar, ini harus diungkapkan ya di dalam laporan keuangan. Contoh lain, sengketa atas pajak penghasilan, garansi atas sebuah produk, diskonto piutang dagang, jaminan terhadap kewajiban lain, dan saldo yang tidak terpakai dari perjanjian kredit gitu. Jadi misalnya perusahaan ini punya kredit dari Bank BCA gitu ya, kredit usaha maksimal 2 miliar gitu. Nah, kira-kira di tahun mendatang yang dipakai itu hanya 1 miliar saja gitu. Jadi masih ada 1 miliar saldo yang tidak terpakai dari perjanjian kredit. Nah, hal-hal seperti itu perlu ya diungkapkan dalam laporan keuangan kalau kemungkinan terjadinya besar dan nilainya material. Oke, ini ada beberapa contoh prosedur untuk menemukan kewajiban kontingensi gitu ya. Gimana caranya auditor tahu bahwa ada kewajiban kontingensi? Nah, ini caranya dengan wawancara dengan manajemen, korespondensi dengan kantor pajak, terus melihat notulensi pertemuan direktur dan pemegang saham gitu ya. Jadi notulen rapat itu penting untuk diperiksa seorang auditor. Kemudian menganalisa biaya hukum dan konsultasi. Jadi kalau misalnya di laporan keuangan ada biaya hukum dan konsultasi, nah itu auditor perlu mencari tahu lebih lanjut gitu ya tentang kewajiban hukum yang terjadi sehingga ada biaya hukum dan konsultasi ini. Jadi ada kejadian apa sih gitu sehingga ada biaya hukum. Gitu. Kemudian mendapatkan konfirmasi tertulis dari penasihat hukum, dokumentasi atas hal-hal yang mengarahkan pada kemungkinan kontingensi dan memeriksa perjanjian kredit. Ini maksudnya dengan bank ya, perjanjian kredit dengan bank. Oke, jadi ini beberapa cara untuk menemukan kewajiban kontingensi. Oke, nah yang kedua yang dilakukan pada penyelesaian audit adalah memeriksa kejadian setelah tanggal neraca. Ya, jadi ini sudah diatur di standar audit 560 mewajibkan auditor untuk melakukan telaah kejadian setelah tanggal neraca atau subsequent event gitu ya. Jadi tanggung jawab auditor atas telaah kejadian setelah tanggal neraca ini maksudnya pada tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan auditor. Nah, setelah ini kita lihat gambarnya biar lebih jelas ya. Nih, tanggal laporan auditor merupakan saat
penyelesaian prosedur audit atau pekerjaan lapangan. Nah, ini maksudnya ya. Jadi tanggal neraca akhir itu kan 31 Desember. Ini misalnya tahunnya 2013 gitu ya. Nah, ini kan dilakukan proses audit ya yang abu-abu ini. Nah, kemudian selesai tanggal 11 Maret 2014. Ini adalah tanggal laporan audit gitu ya. Jadi tanggal 11 Maret ini adalah tanggal laporan audit. Tanggal laporan penyelesaian audit ini kan digunakan waktu yang digunakan untuk melakukan audit ya, audit 1 Januari, audit laporan keuangan 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, kejadian-kejadian antara tanggal neraca akhir sampai tanggal pelaporan audit ini adalah subsequent event. Di sini sudah tertulis ya, jadi auditor bertanggung jawab untuk menelaah kejadian setelah tanggal neraca yang terjadi antara 31 Desember sampai 11 Maret. Tapi tidak melebihi tanggal laporan audit gitu ya. Jadi kalau setelah dikeluarkan laporan audit, biasanya kan audit perusahaan itu melakukan penyesuaian-penyesuaian, kemudian baru menerbitkan laporan keuangannya tanggal 26 ya, 26 Maret. Nah, kira-kira ada beberapa minggu setelah tanggal laporan audit. Nah, pada bagian kuning ini auditor sudah tidak bertanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawabnya hanya sebatas sampai laporan audit itu diterbitkan. Nah, ini ada 2 tipe kejadian ya setelah tanggal neraca. Jadi tipe 1 adalah kejadian yang berdampak langsung pada laporan keuangan dan membutuhkan penyesuaian. Yang kedua, kejadiannya tidak berdampak langsung tapi memerlukan pengungkapan gitu ya. Kita lihat ya, contohnya seperti apa sih subsequent event yang perlu penyesuaian dan pengungkapan. Oke, jadi contoh 1, kita lihat 1 aja ya. Pernyataan kebangkrutan oleh pelanggan atas saldo piutang dagang yang beredar karena kondisi keuangan pelanggan yang memburuk gitu ya. Jadi perusahaan kan punya beberapa pelanggan ya. Nah, salah satu pelanggannya yang punya piutang dagang, yang punya utang ke perusahaan itu bangkrut ternyata. Berarti salah satu piutang dagang kan nanti akan tidak tertagih. Nah, ini harus diungkapkan ya di dalam laporan keuangan. Ini contoh tipe 2, penurunan nilai pasar atas sekuritas milik perusahaan untuk investasi sementara atau akan dijual kembali. Jadi ada penurunan nilai pasar atas sekuritas gitu. Nah, ini juga perlu pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, ini beberapa prosedur yang dilakukan untuk menemukan subsequent event itu tadi ya. Tanya jawab dengan manajemen, korespondensi dengan pengacara, telaah atas laporan yang dibuat setelah tanggal neraca gitu ya. Jadi auditor boleh nih minta laporan keuangan yang dibuat setelah tanggal neraca untuk ditelaah. Kemudian telaah atas pencatatan yang dibuat setelah tanggal neraca, pemeriksaan notulensi, dan permintaan surat representasi gitu ya. Jadi representasi manajemen itu adalah pernyataan dari manajemen bahwa manajemen bertanggung jawab atas kebenaran laporan keuangan yang disajikan. Oke, nah yang ketiga, akumulasi bukti akhir ya. Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan akumulasi bukti akhir ya. Ini ya beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, prosedur analitis akhir gitu ya. Jadi masih ingat ya, prosedur analitis itu melakukan perbandingan-perbandingan dan analisa. Misalnya, oh kalau penjualannya meningkat sekian, berarti persediaannya seharusnya juga bertambah. Kemudian kalau penjualannya meningkat sekian, piutangnya juga meningkat sekian gitu. Kalau piutangnya meningkat sekian, ada persentase CKP yang berubah seperti itu ya. Jadi melakukan perbandingan-perbandingan untuk pengecekan akhir, memastikan bahwa laporan keuangan itu sudah benar gitu ya. Kemudian mengevaluasi asumsi kelangsungan usaha, mendapatkan surat representasi manajemen gitu ya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab atas kebenaran laporan keuangan. Terus mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar dan membaca informasi lain dalam laporan tahunan.
Jadi semua informasi harus dipertimbangkan oleh auditor, tidak boleh ada yang terlewat. Nah, selanjutnya melakukan evaluasi akhir dan pemberian opini, gitu ya. Jadi melakukan evaluasi bukti, jadi prosedur audit yang dilakukan sudah cukup atau belum, jumlah sampel, penetapan waktu, dan sebagainya. Evaluasi hasil, jadi yang sudah dilakukan tadi dievaluasi semua ya, estimasi salah saji dan resiko audit, dan evaluasi keseluruhan laporan keuangan, baru diberikan opini. Jadi opini sudah kita bahas sebelumnya ya, jadi auditor akhirnya menentukan ini kira-kira dari semua yang sudah kita lakukan, opini apa yang sesuai untuk laporan keuangan perusahaan ini gitu. Nanti kalau sudah diberikan opini baru diterbitkan laporan audit. Nah, ini contoh aja ya, checklist pengungkapan aset. Jadi evaluasi kembali apakah pengungkapan berikut ini dimasukkan dalam laporan keuangan, apakah nilai yang dibawa dari properti hipotek dan dijaminkan atas utang sudah diungkapkan dan sebagainya. Jadi mengecek kembali gitu. Oke, nah selanjutnya menerbitkan laporan audit. Nah, apabila semua sudah dilakukan, tidak ditemukan penyimpangan, maka auditor menerbitkan laporan standar tanpa pengecualian atau unqualified ya dengan standar baku. Nah, kalau ada yang dikecualikan, maka KAP memberikan opini lain. Nah, ini tentunya akan dibahas dulu dengan klien. Biasanya disampaikan ya, kami menemukan hal ini sehingga nanti kami akan memberikan opini lain gitu. Biasanya terjadi diskusi ya di situ. Kalau misalnya kliennya nanti keberatan gitu, wah saya ingin laporan standar tanpa pengecualian nih. Wah, berarti perusahaan perlu melakukan penyesuaian di akun-akun berikut gitu. Nah, biasanya terjadi diskusi semacam itu. Nah, terakhir melakukan komunikasi ya. Jadi kalau sudah selesai diberikan opini, sudah dibuat laporan audit, tahap terakhir ini dilakukan komunikasi. Jadi hal-hal apa yang ditemukan oleh auditor. Nah, ini terutama kalau ada kecurangan, tindakan ilegal, kemudian kurangnya pengendalian internal, dan hal-hal lain gitu ya, dibahas ke komite audit dulu, baru ke manajemen perusahaan. Nah, ini ya beberapa tujuan komunikasi, menyampaikan pertanggungjawaban auditor, telaah atas ruang lingkup dan waktu audit, menginformasikan temuan penting, dan hal-hal relevan. Nah, ini manajemen letter ya, sudah pernah kita bahas. Jadi selalu diberikan ya, ini manajemen letter. Ini adalah saran-saran yang diberikan dari auditor kepada klien, ini untuk meningkatkan bisnis klien. Jadi pada saat melakukan audit itu pasti ada hal-hal yang ditemukan oleh auditor yang menjadi saran untuk klien. Gitu. Oke, sekian materi untuk penyelesaian audit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.